warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahur Rahma Pulungan dengan NIM 4201515101 dari kelas Pendidikan IPA 2020. Di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran berbasis audiovisual untuk mata kuliah pengembangan program pembelajaran IPA dengan dosen pengampu Bapak Halim Simatupang MPD. Adapun materi dari media pembelajaran ini yaitu jarak dan perpindahan. Untuk itu langsung aja yuk simak video berikutnya. Adapun kompetensi dasar dalam materi jarak dan perpindahan dapat dilihat sebagai berikut. Adapun kompetensi inti dalam materi jarak dan perpindahan dapat dilihat sebagai berikut. Sebelum memasuki materi, maka kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Berikut tujuan pembelajarannya. Apa itu gerak? Untuk memahaminya, coba perhatikan video berikut ini. Dari video di atas dapat diketahui bukan bahwa gerak merupakan perpindahan kedudukan benda dari suatu posisi ke posisi lainnya. Nah, karena pengertian tersebut, maka gerak harus memiliki acuan. Seperti pada video di atas, seseorang sedang mengendarai motor. Jika acuannya adalah motor, maka orang tersebut diam terhadap motor. Jika acuannya adalah tiang listrik di sekitarnya, maka orang tersebut bergerak terhadap tiang listrik. Teman-teman, berdasarkan lintasannya, gerak terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerak lurus. Gerak lurus dapat dinyatakan pada laju kereta api pada lintasan lurus. Yang kedua, gerak melingkar dapat dilihat pada wahana tongsetan. Orang itu mengendarai sepeda motor pada lintasan yang melingkar. Dan yang terakhir, gerak melengkung dapat dilihat pada bola basket yang dilambungkan ke atas membentuk suatu lintasan parabola atau melengkung. Baik teman-teman, berdasarkan perubahan kecepatannya, gerak lurus terbagi menjadi 2 loh, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB. Nah teman-teman, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini bahwasanya ada seorang pengendara mobil yang bergerak dengan jarak yang tetap yaitu 5 meter dengan waktu yang berubah yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan 4 dengan perbedaan 1 sekon. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa orang tersebut mengendarai mobil dengan kecepatan yang konstan atau bergerak lurus beraturan. Jadi, teman-teman udah bisa menyimpulkan sendiri bukan apa itu gerak lurus beraturan? Yap, betul sekali. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang konstan. Kedua, ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Ketika mobil dalam keadaan diam dan bergerak dengan kecepatan awal V0, kemudian kecepatan akhirnya Vt, maka mobil tersebut bergerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kemudian pada saat mobil melaju kembali dan menemukan lampu merah dengan kecepatan awal sekian dan berakhir dengan kecepatan awal V0, maka mobil tersebut bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, jadi teman-teman udah bisa tahu belum apa sih gerak lurus berubah beraturan itu? Yap, teman-teman betul sekali bahwa gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda yang ada pada lintasan yang lurus dengan percepatan yang tetap. Tetapi gerak lurus berubah beraturan ini atau GLBB memiliki ciri yang khusus loh teman-teman. Nah, pasti kalian semua bertanya bukan, apa sih ciri khusus dari GLBB ini sendiri? Adapun ciri khusus dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini adalah bahwa kecepatan benda berubah-ubah dari waktu ke waktu. Semakin lama semakin dipercepat, atau dengan kata lain gerak benda itu dipercepat. Nah, mudah bukan untuk mempelajari apa sih gerak lurus beraturan atau GLB dan juga apa sih gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Untuk menambah wawasan teman-teman sekalian, coba perhatikan soal berikut ini. Saat sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka hal apa yang dapat terjadi? A. Resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. B. Resultan gaya yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0. C. Percepatan benda tidak sama dengan 0. Dan D. Percepatan benda sama dengan 0. Nah, menurut teman-teman, apa sih jawaban dari pertanyaan ini? Yuk kita bahas sama-sama. Soal ini merupakan bentuk soal dari GLB.
yaitu pada saat benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatan benda itu harus sama juga dengan 0. Ica ingin sekali memakan permen. Ia pun pergi ke toko permen dengan jarak 30 meter. Setelah sampai di toko permen, ia mendapat kabar bahwa temannya sedang berada di toko kue. Ica pun pergi ke toko kue dengan jarak 20 meter. Nah, menurut kalian apakah Ica sudah dikatakan bergerak? Dan berapa sih jarak Ica bergerak dari rumah ke toko kue? Baik teman-teman, di dalam fisika itu seberapa jauh Ica berjalan kita menyebutnya sebagai jarak. Nah teman-teman, jika kita menyebutnya dengan arah, seperti Ica berjalan dari rumah ke toko mainan, dalam fisika itu disebut dengan perpindahan. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke analogi yang pertama tadi. Jika Ica berjalan dari rumah ke toko permen dengan jarak 30 meter dan waktu yang dibutuhkan Ica untuk berjalan dari rumah ke toko permen yaitu 10 detik, maka ada pertanyaan lagi loh, seberapa cepat Ica berjalan dari rumah sampai ke toko permen? Nah, menurut besaran fisik, seberapa cepat benda bergerak itu disebut dengan kelajuan. Nah, berdasarkan materi sebelumnya teman-teman, maka kelajuan adalah ukuran yang menyatakan seberapa cepat benda bergerak. Atau secara umum diketahui bahwa kelajuan sama dengan jarak tempuh total dibagi waktu yang dibutuhkan, atau F sama dengan S per T. Adapun satuan dari kelajuan yaitu meter per sekon. Nah teman-teman, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui kelajuan Ica berjalan? Seperti yang kita ketahui bahwa jarak rumah Ica ke toko permen itu adalah 30 meter dengan waktu 10 sekon. Dari persamaan sebelumnya bahwa V sama dengan S per T, dengan S sama dengan 30 meter dan T sama dengan 10 sekon. Jadi didapat hasilnya V yaitu 3 meter per sekon. Perlu diketahui teman-teman bahwa kita belum berbicara tentang arah ketika kita membahas tentang kelajuan. Nah, bagaimana jika saya mengatakan bahwa ketika Ica berjalan 3 meter per sekon ke arah kanan? Nah, jika kita membahas tentang kelajuan dan arah, kita juga harus membahas tentang kecepatan. Menurut teman-teman, kecepatan itu apa sih? Apa sih yang disebut dengan kecepatan? Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Satuan dari kecepatan yaitu meter per sekon. Dari pengertian kecepatan tersebut, kita juga dapat merumuskan rumus dari kecepatan loh. Rumus dari kecepatan yaitu jarak dibagi dengan waktu atau V sama dengan S per T. Nah teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengetahui kecepatan Ica berjalan dari rumah ke toko permen, yaitu karena rumus kecepatan dan kelajuan sama yaitu V sama dengan S per T, maka kecepatan Ica berjalan dari rumah ke toko permen adalah 3 meter per sekon. Halo teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan gambar berikut? Yap, kalian betul sekali. Beliau merupakan Sir Isaac Newton, seorang fisikawan yang berasal dari negara Inggris. Beliau menyatakan bahwa hukum gerak Newton adalah hukum fisika yang menjelaskan perpindahan suatu objek sebagai hasil hubungan antara nilai dan jarak dari gaya yang berlaku pada objek tersebut. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan juga hukum Newton 3. Untuk memahami perbedaan dari ketiga hukum Newton tersebut, mari kita saksikan video berikut. Hukum pertama Newton. Adapun bunyi dari hukum pertama Newton yaitu jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Berdasarkan hukum ini, maka teman-teman dapat mengetahui bahwa benda itu cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung diam dan benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton pertama ini disebut dengan hukum kelembaman atau inersia. Secara sistematis, hukum Newton 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Adapun contoh penerapan dari hukum 1 Newton yaitu, nah, ketika kamu menarik sebuah taplak yang berada di atas meja, kemudian di atasnya terdapat vas bunga atau piring, maka kamu tahu tidak bahwa
vas bunga atau piring tersebut tetap dalam keadaan diam. Hal ini terjadi karena adanya sifat kelembaman suatu benda. Hukum 2 Newton. Adapun bunyi dari hukum 2 Newton yaitu percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Adapun rumus hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali A, di mana A merupakan percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Sigma F merupakan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, dan M merupakan massa benda dengan satuan kilogram. Adapun contoh penerapan dari hukum 2 Newton yaitu bus yang melaju di jalan raya. Teman-teman, tahukah kamu bahwa bus yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa bus tersebut, sehingga semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya yang diberikan. Hukum 3 Newton. Adapun bunyi dari hukum 3 Newton yaitu untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Adapun contoh penerapan dari hukum 3 Newton yaitu perahu dayung. Nah, tahukah kamu bahwa pendayung menggerakkan perahunya itu menggunakan hukum 3 Newton loh. Pada saat mendayung, air akan ke belakang. Gaya ke belakang pada air akan menghasilkan gaya yang sama tetapi berlawanan. Gaya inilah yang dapat menggerakkan perahu ke depan. Demikian hasil dari video pembelajaran mengenai materi jarak dan perpindahan. Apabila saya ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.